akan disampaikan oleh beliau. Kami persilahkan waktu. Silakan Ustaz. Taib. Syukran Ustaz Asep Yusuf sebagai moderator kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jal. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim kami untuk keluarga besar IKPM Gontor Cabang Bogor. Salam hormat kami dan salam rindu kami untuk Ustaz Asep Rogia yang terhormat, ketua umum kita ini. Lama ketemu beliau ini ya. Ustaz Asep Yusuf, beliau ana bilang di WhatsApp melalui Ustaz Asep Yusuf. Beliau langsung ya, Masya Allah. Naskurukum Ustaz. Kemudian Ustaz Asep Rogia dan seluruh kru tim dari IKPM Gontor Cabang Bogor. Dan yang paling penting yang ana harus sampaikan salam hormat dan takzim kami untuk seluruh wali santri yang ada di bawah naungan IKPM Gontor Cabang Bogor. Salam hormat kami untuk para wali santri. Baik, ini pertemuan kita sangat singkat sekali, tapi yakin setiap detiknya akan berkualitas. Harapannya para wali santri dan kita seluruh keluarga besar IKPM Gontor Cabang Bogor ketika sudah keluar dari Zoom online ini, semuanya sudah tajridun niat untuk memperbaharui niat kita bahwa kita termasuk orang yang digerakkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi orang yang bukan hanya profesional, tapi menjadi orang yang berkarakter. Itu yang akan kita angkat hari ini. Maka seperti yang Ustadz Asep Yusuf katakan tadi di segmen introduction untuk perkenalan, bahwa tidak ada salahnya hari ini saya akan mencoba mengupas bahwa tema yang muncul adalah jejak sang buah hati yang dirindukan di bumi Gontor. Ini tema udah dikupas di beberapa tempat, tapi akan lebih dapat feel-nya kalau anak kupas di IKPM Bogor. Karena apa? Karena kita ini sekarang berada di bawah naungan IKPM Bogor. Kalau tadi sebenarnya anak asli Tasikmalaya, konsulat Priangan, tinggal di Bogor, ya IKPM Bogor gitu ya. Kemarin ada acara IKPM Makassar, anak ngisi acara IKPM Makassar. MC di Jogja, jadi IKPM Jogja, anak nggak tahu konsulat mana ini ya. tapi yang pasti, anak standby di Bogor, udah otomatis anak ahlul min ahlikum. Saya salah satu keluarga dari antum semuanya, my people. Dan bismillah, di segmen hari ini banyak tadi yang nge-WhatsApp ana Ustaz Asep Yusuf, para wali santri, termasuk yang dari Bogor ataupun yang dari Depok, ternyata mereka sudah gabung di sini. Dan 33 peserta ini ada yang nge-WhatsApp kita orang tua ini. Pak Happy, andai kan anak saya nanti keluar dari Gontor, apakah bisa nanti berkiprah bukan hanya sebagai seorang ustadz? Dan pertanyaan itu sering ditanyakan para wali santri di acara seminar atau di acara online seperti ini. Dan ini harus kita kaji sama-sama. Semua yang ada hari ini, para alumni Gontor yang hadir di satu frame online ini, itu nggak semuanya ketika keluar dari Gontor dia berkiprah sebagai ustadz. Layaknya mereka stay di satu pesantren. Tapi walaupun mereka berkiprah sesuai dengan profesinya masing-masing, tapi yang namanya ruh Gontornya itu tak akan pernah lepas. Kenapa anak katakan ini, para wali santri dan para guru-guru yang terhormat di sini? Anak masih ingat, tahun 2001 dengan Ustaz Asep Yusuf anak keluar dari Mahat. Melanjutkan di Gontor 1 sampai selesai ada Ustaz Asep Rogia di situ. Anak masih ingat hari itu. 2007 anak keluar. Ketika 2008 masuk ke zona istana hari itu, zaman pemerintahan SBY, orang-orang yang di istana aja bisa menerbak. Ini pasti anak pesantren yang ngomong. Walaupun mungkin saat itu anak nggak berpeci, anak waktu itu nggak pakai koko, anak hanya pakai blazer. Tapi ketika kami tampil, orang-orang sudah mengatakan, "You pasti orang pesantren." Ketika ditanya, "You pesantrennya mana?" Anak bilang, "Kami di Darussalam Gontor saat itu." Dan ternyata tidak bisa dipungkiri, teman-teman kami yang di Transmedia contohnya, walaupun dia tugasnya sebagai koordinator penonton, dia teriak-teriak di depan penonton. Anak yakin itu anak pasti dari pesantren Gontor. Kenapa? Ternyata dari cara dia bergerak, cara dia bicara, sorotan matanya, cara dia menggerakkan orang,
Ternyata betul. Dulunya dia adalah bindep di sebuah kegiatan kepramukaan, dan akhirnya ketika udah di luar, tetap dia berkiprah sesuai dengan profesinya, tapi yang namanya value gontor tetap ada di benak mereka, ada di nadi mereka. Maka wali santri tadi yang bertanya seperti itu, apapun profesi putra-putri Anda nanti, yang namanya ruhul gontor, ruhul darussalam, itu anak yakin selalu ada dalam darah mereka. Maka bismillah, ketika kami berada di zona istana hari itu, qadarullah, ini adalah bekal yang kami dapatkan di Ma'had hari itu. Ada yang bertanya lagi, Pak Happy, voice over itu apa katanya ya? Ini di WhatsApp yang datang langsung ke office kami. Voice over itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Asep Yusuf, pengisi suara teman-teman. Jadi karena dulu di Gontor itu mendirikan radio Gontor FM, suara Gontor FM. Ternyata itu Ana rasakan feel-nya ketika kami sudah di luar. Jadi orang TV One bilang, Mas, suaramu cocok loh jadi voice over. Padahal Ana waktu di Ma'had, Ana nggak tahu apa itu voice over. Nggak ada mufrodat namanya voice over. Nggak ada mana ada sunal Ana voice over, nggak ada kan? Ternyata voice over itu pengisi suara. Masya Allah, qadarullah hari itu Ana diberi amanah untuk ngisi voice over di acara TV One. Ana masih ingat banget. Hanya untuk ngomong, sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Simple teman-teman, hanya ngomong seperti itu aja kan. Gak mungkin lah Ana ngomongnya di TV One kayak gini. TV One memang beda, malah laku suara saya ya. Saat itu keluar dari zona TV One, akhirnya orang-orang Trans 7 dia melirik. Kamu kan orang pesantren, Mas. Kalau orang pesantren itu cocok kau baca hadis-hadis, kau baca ayat-ayat Quran, kemudian kau tampilkan itu di TV. Akhirnya dimasukkanlah anak ke program Hazanah Trans 7. Di program Hazanah Trans 7, pasti antum semua ibu-ibu biasanya kalau sebelum masak kau pagi hari, pasti pernah mendengar suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Dia tugas anak kayak gitu, ngamen aja Ustaz Asep Yusuf ya. Keluar dari situ, ternyata betul kata Ustaz Serogia, diambil sama orang Antv untuk menjadi daber pengisi suara film di Antv. Dari mana kami dapatkan ilmu itu? Semua itu Anda dapatkan dari Gontor. Di Gontor itu udah dipelajari semuanya. Tapi ketika udah di luar, baru temukan, ternyata ini yang Anda dapatkan selama ini di Ma'had. Cuma mungkin anak pesantren itu mengerjakan segala sesuatu itu no teori, tanpa teori. Anak MC di Ma'had gak ada teorinya. Anak menjadi voice over, pengisi suara di Ma'had gak ada teorinya. Yang penting itu madhabnya madhab binafsihi. Madhab sendiri gitu kan. Tapi ketika udah keluar, anak temukan formulanya dan akhirnya match antara ilmu yang ada di Gontor. Kemudian ketika maju ke arah luar, anak matchkan semua itu. Masya Allah. Antv itu bilang gini, Mas suaramu kan bass voice. Cocok kamu untuk ngisi suara di acaranya sebelum Mahabharata itu di Joda Akbar. Ini ibu-ibu pasti banyak yang suka film Joda Akbar ya. Anda tahu, anak aja gak suka film-film itu. Film-film Antv itu anak gak suka. Tapi anak diminta untuk ngisi suara. Pasti antum semua pernah mendengar suara ini di acara salah satu film Bisma melawan para Surama. Pasti antum semua pernah mendengar. Kita intermezzo aja dulu ya di suasana pagi ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ketika anak simulasikan kayak gitu, hanya diambil sama orang Antv, kita ngisi 40 episode waktu itu. Ada yang bertanya waktu itu, waktu acara di Mataram Lombok, Mas, suaramu seperti itu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak langsung istighfar Bapak Ibu hari itu, ya nggak mungkin lah anak masuk ke Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Wah, sianan atau kasirnya nanti ya. Maka dari mana Anda dapatkan itu? Banyak yang bertanya, yang mungkin mereka mengira kalau di Gontor itu hanya belajar ulumul Quran, hanya belajar as-saqafah, hanya belajar tentang yang sifatnya teoretik, kurikulum. Padahal Anda setuju kalau di Gontor itu mengajarkan tentang life, tentang kehidupan. Dan itu Anda dapatkan sampai detik ini. Qadarullah ikhwani wa akhwati fillah. Maka semua jejak yang Anda dapatkan itu tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini IKPM Gontor Cabang Bogor memberikan ruang bagi kita. Pengajian setiap bulannya itu memberikan ruang bagi kita. Salah satunya adalah motivator utama pembuka gerbang kesuksesan buah hati kita di pesantren itu adalah spirit dan doa keluarga. Karena Gontor udah berdiri tegak, benderanya terus berkibar 90 tahun lamanya, lebih malah.
Bahkan keluarga kita yang ada di rumah, yang hari ini jauh dari buah hati kita. Itu sangat merindukan sosok-sosok mereka santri-santri yang kata Ustaz Asep Rogi katakan tadi, para mujahidah laisa faqat mutaahil, bukan hanya profesional, tapi mutaadib. Dia berkarakter. Karena selalu kami katakan ini, santri yang dirindukan di bumi Gontor ini, mereka pejuang kalimat-kalimat Allah. Spirit mereka tak lepas dari doa untuk kita semua para wali santri. Dalam sujudnya, dalam sholatnya, mereka berdoa buat kita. Berdoa buat seluruh insan dan kru IKPM Gontor Cabang Bogor ini. Mungkin kita nggak melihat ekspresi doa mereka, tapi kami yakin setiap urat nadinya berdetak. Halo, masih bisa kedetek Ustaz Asep Yusuf? Ya, masih Ustaz. Betul, lanjut Oke. Ustaz. Masih jelas? Jadi kalau sekiranya kita bisa melihat ekspresi mereka, mungkin tak kelihatan mereka lagi berdoa buat kita. Tapi sebenarnya urat nadi mereka, setiap mereka mengatakan segala sesuatu, tidak lepas dari doa buat kita. Maka, ikhwani wa akhwati fillah, kita katakan ini 100% untuk para wali santri yang ada di zona sana. Bahwa buah hati kita yang ada di alam pesantren, mereka adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ana yakin ketika orang tua santri hari itu mengantarkan anaknya dia ke tanah Gontor, mau santri baru, santri lama, ana yakin ada seorang ibu, dia memeluk anaknya di bumi gerbang, kemudian berbisik di telinga kanannya sambil mengatakan, "Nak, ibumu ini tak bisa sholat sempurna. Ayahmu ini mungkin belum bisa menyapa Baitullah. Ibumu ini belum bisa puasa dengan sempurna. Tapi selama kau berada di pesantren anakku, sujudlah dengan sempurna, nak. Selama kau berada di pesantren, doakan orang tuamu ini di rumah dengan sempurna." Akhirnya anak itu nge-save di memorinya masing-masing. Setiap urat nadinya dia berdetak, dia berdoa untuk dia. Maka harapannya ketika orang tuanya jauh dari Al-Quran, ketika orang tuanya jauh dari Baitullah, ketika orang tuanya jauh dari masjid, tapi anaknya itu yang di pesantren, dia selalu dekat dengan sejadah di masjidnya, dia selalu dekat dengan Al-Qurannya, dia selalu berdoa untuk orang tuanya. Tapi anak yakin teman-teman, nanti mungkin andaikan kita sebagai orang tua yang jauh dari Allah ini akan ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya, anak yakin itu anak dia akan mengangkat tangannya dan dia berteriak di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, ana la ardo bihadza ya Allah." Aku tak rela ya Allah. Aku bisa ngaji, aku bisa mengenalmu, aku bisa mengenal Baitullahmu, aku bisa mengenal tahu bacaan dalam sujud. Karena ini orang tuaku yang pernah menyekolahkan aku, mempesantrenkan aku, dia yang memberikan alat-alat aku untuk sholat. Aku bisa masuk ke surgamu ini karena dia orang tuaku ya Allah. Harapannya mereka jadi jembatan dan pahlawan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bisa dipungkiri teman-teman di sini yang hadir hari ini bahwa tak cukup Gontor hanya untuk menjadikan santrinya itu santri yang alim, tapi harus menjadi keluarga yang soleh. Ana masih ingat ketika izin kepada Kiai Abdullah Syukri Zarkasi sebelum pulang. Chandra, ketika kau nanti sudah berkiprah di masyarakat, jadilah orang yang tak cukup menjadi anak yang pintar, tapi menjadi anak yang soleh. Maka anak masih ingat saat itu dibisikkan sebelum anak menikah, anak masih ingat. Ketika kau nanti punya anak, peluklah anak itu. Dan kecuplah di ubun-ubun dia sambil katakan, alim soleh. Bisakah kita teman-teman seperti itu? Anak melakukan ini udah hampir kurang lebih 4 tahun lebih mungkin. Ketika ketemu dengan anak tak cukup dengan kita jabat tangan, kemudian dikecup tangan kita dan habis itu sudah selesai. Tapi ketika Anda nanti ketika suatu saat bertemu dengan buah hati kita yang digontor, yang mereka itu hafathumul malaika, dikelilingi para malaikat Allah, kita berjabat tangan dengan buah hati kita peluk dan Anda kecup itu ubun-ubunnya sambil mengatakan alim soleh. Semoga kau menjadi anak yang alim, nak. Tapi tak cukup itu, kau harus menjadi anak yang soleh. Alim, soleh, itu adalah satu formula. Tapi tak cukup hanya alim.
Alim identik dengan profesional dan soleh identik dengan berkarakter. Maka santri-santri yang ada di area Bogor ini, mereka keluar dari tanah Darussalam nanti, mereka sudah menjadi profesional-profesional yang tak cukup alim, tapi menjadi anak yang soleh. Maka ikhwani wa akhwati fillah, ketika kami katakan ini, spirit IKPM Gontor Cabang Bogor di tengah pandemi ini luar biasa. Jujur ya teman-teman ya, ini dilirik sekarang oleh IKPM yang lain. Karena webinar-webinar secara pengajian seperti ini jarang dilaksanakan di beberapa IKPM lain. Malah ada pelatihan MC teman-teman, itu buat IKPM. Kayaknya cocok kalau untuk wali santri seperti ini. Itu akan lebih dapat feel-nya di tengah pandemi. Saya yakin para orang tua ini lagi merindukan sosok sang buah hatinya. Ketika kemarin lagi ramai dengan COVID di Tanah Gontor, tapi dengan kekuatan IKPM bagaimana untuk menetralisir suasana akan lebih tenang lagi, dan semua itu sudah dilakukan. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini, IKPM Gontor Cabang Bogor bersama para wali santri, saya yakin salah satunya adalah merujuk ke salah satu potret yang ada di Kepulauan Solomon, teman-teman. Kalau Anda zoom, Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Warga yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah orang-orang primitif yang diserang wabah setiap hari, malah sebelum COVID. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon yang termasuk negara termiskin se-Asia Pasifik ini, mereka itu diserang wabah itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka tinggal di rumah yang sangat kecil dan tak layak huni. Orang-orang Solomon itu mereka tinggal dengan menggunakan pakaian yang tak layak mereka pakai. Mereka tak punya keperluan seindah orang-orang yang ada di Bogor. Mereka tak punya gadget, teman-teman. Tapi apa kelebihan orang Solomon ini? Ketika mereka punya giroh, ketika mereka punya semangat, ketika mereka punya niat, mereka untuk mewujudkan niat itu. Salah satunya, ketika suatu hari di Kepulauan Solomon itu ada sebuah pohon yang sangat besar, teman-teman. Besar sekali, sampai itu membuat tidak nyaman seluruh warga Solomon. Ketika warga Solomon ingin menghancurkan pohon itu, bagaimana cara menghancurkannya? Ternyata mereka menghancurkannya bukan dengan gergaji, mereka menghancurkan pohon itu bukan dengan alat sensor digital cutting. Mereka menghancurkan pohon itu bukan dengan alat yang canggih, karena mereka tak punya itu. Tapi hanya dengan satu, mereka menghancurkan pohon itu dengan apa, teman-teman? Seluruh warga Solomon ketika ingin menghancurkan pohon yang setebal itu, mereka berkeliling di sekitar pohon ini. Seluruh warga Solomon mereka berteriak di pohon ini. Dengan izinmu ya Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami berteriak, harapannya ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam. Di tengah wabah, di tengah pandemi. Bukan hanya corona, lebih-lebih dari COVID. Tapi orang Solomon terhadap pohon ini, biiznillah azza wajal, dengan izin Allah azza wajal, hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hampir tumbang, teman-teman, pohon ini. Hampir hancur hanya dengan teriakan. Kenapa anak katakan ini kepada semua wali santri yang terhormat? Ketika di tengah pandemi ini, ketika kita jauh dari buah hati kita yang ada di Tanah Gontor, kemana kita harus berteriak? Jawabannya adalah firru ilallah. Di tengah COVID ini tidak bisa kita lari ke Kemenkes, kita tidak bisa lari ke Satgas, kita tidak bisa lari kemana-mana. Firru ilallah azza wajal. Hanya kita lari kepada Allah azza wajal. Kita teriak di hadapan Allah. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan itu. Bisakah kita berteriak, usikum wa iyaya? Kenapa anak katakan ini para jamaah yang terhormat? Ternyata di tengah pandemi COVID ini, teriakan ini sekarang lagi menjadi viral di grup kami. Kenapa? Ketika segmen parenting seperti ini, kayaknya cocok anak sampaikan kepada antum. Ternyata ketika buah hati kita jauh dari kita, ketika buah hati kita tak nurut dengan kita, ketika keluarga itu kelihatannya atmosfernya tegang, tak ada kehangatan. Salah satu faktornya, ketika kami kerjasama dengan Mas Tantowi Yahya dan dengan Kak Seto di Spiritual Parenting di Senayan hari itu, salah satunya adalah karena di rumah itu terlalu banyak yang namanya teriakan. Coba teman-teman, ketika kami mengisi di Gontor beberapa bulan yang lalu sebelum COVID, ada anak dia datang ke Wisma dan dia curhat, Pak Happy,
Kenapa ibuku ketika datang ke Wisma ini selalu aja dia marah-marah dan berteriak? Kenapa ayahku ini datang ke sini jauh-jauh dari Sidoarjo hanya untuk marah-marah sama aku ini? Dia santri itu baru kelas 3 intensif, teman-teman. Akhirnya saya bilang ke anak itu, semua yang dilakukan orang tuamu pasti untuk demi kebaikanmu. Tapi andaikan saya ketemu dengan orang tuanya, mungkin bukan itu kalimatnya. Teriakan orang Solomon itu bisa menghancurkan pohon. Tapi satu teriakan orang tua, satu kata teriakan sang ibu terhadap buah hatinya, dan teriakan itu negatif. Hanya satu kata teriakan sang ayah, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Itu satu kata teriakan, loh teman-teman. Ketika seorang ibu mungkin atau seorang ayah, dia berteriak di depan anaknya, dan teriakan itu negatif. Contoh, mungkin seperti ini. Nak, lebih baik kau tinggal aja di pesantren, anak. Kau datang ke rumah waktu liburan, kau hanya tidur seperti ini. Lebih baik kau pulang ke pesantren. Aku benci lama-lama kau ini. Anak yakin kalau ada ibu atau bapak yang bicara seperti itu depan anaknya, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar, gitu kan? Teriak-teriak seperti itu. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu, teman-teman. Maka lebih baik kita teriakan-teriakan yang positif. Karena apa? Masalah terhadap anak atau santri, anak yakin beberapa persen tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai ayah dan bundanya. Saat orang tua menunjuk anak sebagai pembuat onar atau tukang bikin gara-gara, selama di pesantren mungkin dia dikatakan pembuat onar atau tukang bikin gara-gara, akhirnya kita datang ke pesantren dan kita marahi anak itu dengan menunjuk hanya dengan satu jari. Kamu itu mau jadi apa di pesantren ini? Saya itu menyekolahkan kamu bla bla bla. Oh, dia teriak itu di Wisma atau di ruang tamu mungkin, teman-teman. Dan kita marahi anak itu, kita tunjuk itu santri hanya dengan satu jari. Tapi sebenarnya jemari yang lain itu lagi menunjuk pada diri kita sendiri. Anak ulangi, teman-teman. Ketika kita marahi dan menunjuk hanya dengan satu jari kepada santri, anak atau buah hati kita. Tapi sebenarnya jemari yang lain itu lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Maka selalu kami katakan di segmen seperti ini. Santri yang hebat, orang tua yang hebat adalah yang melakukan segala sesuatu. Kunci yang pertama adalah tak lepas dari mind. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan mind. Santri yang terus bergerak dengan mind. Orang tua yang selalu move dengan mind. Dia sinergi, mindnya Gontor, mindnya orang tua, mindnya IKPM, semua sinergi. Yang kedua adalah tak cukup hanya dengan main para wali santri yang terhormat. Kita doakan mereka dengan hati. Kita bicara depan anak-anak kita dengan hati. Kita komunikasikan segala sesuatu dengan IKPM Bogor ini dengan hati. Dan yang ketiga adalah seperti orang tidak ada masalah, tapi spirit tetap ada. Mind, heart, dan spirit. Itu harus menjadi pegangan untuk kita semua di saat pandemi seperti ini. IKPM Bogor ini terus melaju, speednya lebih 80 km per jam dibandingkan tahun yang lalu mungkin. Para wali santri pun sama, karena kita harus mengikuti sang nahkoda para wali santri. Kita tak bisa, Gontor mempunyai visi dan misi, sedangkan wali santrinya visi misinya berbeda. Kita harus senada seirama dengan Darussalam Gontor. Kita senada seirama dengan IKPM-nya, senada seirama dengan santri-santrinya. Akhirnya, nanti suatu saat, semua insan yang ada di dalam IKPM Gontor ini, salah satunya cabang Bogor ini, semua nanti berteriak dengan para santrinya, yes, we are winner, kita menang. Sekarang kita lagi di tengah samudra para wali santri. Kita lagi sama-sama mengarungi samudra Darussalam ini. Di situ ada sang nahkoda di depannya. IKPM Bogor ini sebagai kabinnya. Dan kita ikuti sama-sama. Jangan sampai kita di tengah perjalanan justru akan nyemplung ke dalam lautan dan tidak ada yang mengangkat lagi ke atas kapal. Ana mungkin termasuk orang yang jauh dari KPM ini. Tapi hati Ana untuk antum-antum, my people. Ana hari ini hadir bersama IKPM Gontor Cabang Bogor. Zohirun wa batinan lain. Komunikasi mungkin dengan usaha Seprogia, dengan teman-teman yang lain. Salah satunya adalah, yuk kita angkat bendera ini sama-sama. Merah, hijau, putih itu identik dengan bendera kita. Merah artinya darah, hijau dengan ketentraman keislaman kita, dan putih adalah tulang-tulang kita. Semua sinergi sama-sama sampai nanti ke titik finish kita berteriak sama-sama, teman-teman. Yes, we are winner, kita menang. Kenapa saya katakan dari awal tadi mind, heart, spirit harus jadi formula? Karena
ini akan menjadikan sosok manusia itu menjadi insan yang bukan hanya pintar, tapi berkarakter. Seorang Albert Einstein itu pernah mengatakan seperti ini, teman-teman. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Coba deh teman-teman lihat satu potret. Ketika kami mengisi seminar bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Kementerian Agama, waktu itu ada salah satu survei yang dimunculkan di screen, yang kayaknya harus di-keep sama kita teman-teman. Salah satunya adalah jumlah pelajar berkarakter di beberapa negara di tengah sebelum pandemi. Survei itu dimunculkan di screen oleh Bapak Menteri. Amerika Serikat, pelajar berkarakternya itu 11,5% teman-teman. Jepang, pelajar berkarakternya 10%. Korea Selatan 11,5%, hampir sama dengan Amerika. Malaysia tetangga kita, pelajar hebatnya, lembaga pendidikan yang hebatnya 2,1%. Kita tengok Singapura, 7,2%. Kalau sudah bicara seperti ini, pasti teman-teman sekarang lagi nunggu, kira-kira Indonesia berapa persen teman-teman? Ada yang mengatakan, Pak Happy, saya yakin Indonesia lebih tinggi persentasenya. Ada juga yang pesimis, kayaknya enggak deh, akan lebih rendah deh Indonesia itu. Ternyata survei membuktikan Indonesia adalah 1,55%. Sangat rendah sekali. Kenapa Gontor berdiri tegak 90 tahun lamanya lebih malah? Salah satunya adalah paling tidak mengangkat prestasi itu teman-teman. Dan survei ini adalah dipotret oleh PISA. Hasil studi program for International Student Indonesia, PISA 2015. Tahun 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Masya Allah, na'udzubillah. Udah peringkat ke-64 dari 65 negara pula. Kalau peringkat 64 dari 250, itu masih enak didengar. Ini udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Ini tak elok didengar dan tak enak dipandang. Maka pasti ada yang bertanya, Pak Happy mana sok buktinya? Buktikan Pak Happy tak orang gitu ya. Kalau sekiranya Indonesia itu peringkat ke-64 dari 65 kalau pendidikannya terburuk di dunia. Ana masih ingat beberapa tahun lalu kita diundang untuk mengisi motivasi ujian kelas 6 di Lokna Aceh sana. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang Aceh, sebelum menuju ke lokasi sekolahannya, kita dengan 10 orang tim nyampe di Bandara Aceh tapi tak ada orang yang menjemput. Antum bisa bayangkan kita datang keluar kota tapi nggak ada yang ngejemput. Kok tiba-tiba ada 10 orang itu keluar dari zona bandara, mereka berteriak, Pak Chandra kah? Pak Chandra, kami siap mengantarkan Bapak menuju ke lokasi. Kami disuruh oleh panitia. Tapi mereka pakai helm. Otomatis itu mereka tidak menggunakan transport mobil teman-teman. Mereka menggunakan namanya bentor, becak motor. Anda pasti tahu bentor ya. Kalau di Bogor memang ayah bentor di Bogor. Ayah angkot gitunya. Ini bentor, becak motor. Kalau becak motor itu drivernya di samping, kita berada di sampingnya. Itu kalau anginnya gelebuk itu kerasa pisan ya teteh. Akhirnya kita berjalan sampai kurang lebih 2 jam, tak nyampe-nyampe sampai drivernya. Mas, ini tak nyampe ke sekolahannya. Di mana sekolahannya? Akhirnya si Mas itu mengatakan, tolong sabar Pak Chandra. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Masya Allah, berarti 5 jam nyampe ke Lokna. Ketika nyampe ke Lokna, tertulislah di situ ada tulisan, Welcome to El Aitam School. Ada nama sekolah pesantren namanya El Aitam School. El Aitam berarti anak-anak yatim teman-teman. Ketika nyampe ke lokasi, datanglah direkturnya sambil mengatakan, Pak Chandra, ini santri-santri kami lagi pada sholat duha, tolong tunggu sebentar. Itu kami nunggu di bawah gapura teman-teman. Di bawah gapura saat itu nggak ada ruang tamunya. Udah kehujanan pula gitu kan. Akhirnya keluarlah santri-santrinya habis sholat duha dengan jumlah berapa orang teman-teman? 5 orang. Santri El Aitam School tahun 2015 itu adalah 5 orang, 5 santri. Sedangkan tim kami 10 orang. Kita akan motivasi, pesertanya lebih dikit daripada tim kami yang 10 orang. Akhirnya kita ngomong di situ. Anda teman-teman, Pak Asep Yusuf, Masya Allah kalau antum lihat tuh orang anak-anak yang mungil-mungil itu. Anak tanya, nah,
Mana santri-santri yang lain? Pak Chandra, kami ini hanya 5 orang Pak Chandra di sini. Kami ini hanya ingin belajar. Udah, akhirnya kami di situ nggak pakai layar, nggak pakai screen, nggak pakai laptop, karena mereka nggak punya sound system, nggak punya mikrofon, hanya duduk lesehan seperti ini depan mereka. Mereka duduk berlima di depan kami, dan anak pegang pundaknya mereka masing-masing. Nah, aku bangga ketemu kau ini hari ini. Saya pegang kepala mereka satu persatu. Akhirnya anak katakan kepada 2 anak, yang satu anak Lok Semawe, yang satu lagi anak Langsa. Kami katakan kepada 2 anak itu, nah, suatu saat kau ini akan menjadi kebanggaan orang tuamu, nak. Hari ini mungkin kau ada di tempat terpencil jauh banget dari kota, nak. Tapi suatu saat 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, kau akan dibanggakan orang tuamu. Kau akan teriak depan ibumu, Bu, aku sekarang sukses, Ibu. Dan ibumu itu pasti dia akan memelukmu sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau, anakku. Gara-gara ngomong seperti itu, antum tahu apa yang terjadi? Itu anak itu mendorong kita. Dia teriak-teriak, Pak Chandra jahat. Datang jauh-jauh dari Jakarta, datang ke sekolah kami hanya untuk ngomong seperti itu. Daripada seperti lebih baik Bapak pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Kami pun kaget, apa salah kami? Akhirnya anak itu mengatakan, Pak Chandra, kami berlima di pesantren ini hanya ingin belajar dan tahu Al-Quran, Pak Chandra. Kami ini tak bisa baca Al-Quran. Bapak tahu orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Mereka ini sudah lepas dari kami, masih kecil-kecil waktu itu, Pak Chandra. Saat itu, saat gelombang tsunami menerjang kami, Pak Chandra, aku di atas genteng bersama ibu. Ibuku ini terbawa arus ombak. Pak Chandra, aku ini saat itu aku tarik ibuku, ibu janganlah kau pergi. Tapi lama-lama ibuku ini terbawa ombak, Pak Chandra, yang terlihat mulutnya dia berteriak, nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau baca Quran di atas batu nisanku ya, nak, ya, kau harus bisa ngaji ya, nak, ya. Pak Chandra, aku ingat kalimat itu, Pak Chandra, makanya kami berlima ini datang ke tempat ini, kami mengaji, paling tidak aku bisa baca Al-Quran, Pak Chandra. Aku bisa menemui ibuku di atas batu nisanku, yang mana ibuku dikuburkan bersama 250 mayat yang lain dalam satu lubang kuburan. Oh, teman-teman, anak tak tega melihat anak itu. Aku peluk satu-satu anak itu. Ada satu anak masih baby, aku langsung gendong anak itu, dan sekarang anak katakan kepada anak itu, nah, maafin Pak Chandra, tak ada maksud apa-apa. Apa jawaban anak itu? Pak Chandra harus tanggung jawab. Bapak datang bercerita tentang ibu depan kami, tak ada yang berani bercerita tentang orang tua depan kami. Pak Chandra harus tanggung jawab. Jangan pulang dulu ke Jakarta, Pak Chandra, sebelum Bapak mengantarkan kami ke orang tua kami ke kuburan masal hari itu. Akhirnya kami bawa anak teman-teman di masing. Anak itu dengan polosnya memegang batu nisan sambil mengatakan, Bu, aku bawa orang dari Jakarta, Ibu. Dia bisa baca doanya pakai bahasa Arab. Tolong ibu dengar ya. Karena selama ini kami datang ke sini baca doanya itu hanya doanya dengan bahasa Aceh, bahasa kita. Anak berdoa di situ, teman-teman. Kenapa anak katakan ini kepada semua wali santri yang ada di sini? Anak yakin tidak ada di Gontor seperti kelas di El Aitam School Aceh hari itu. Mereka belajar, mereka mengaji di satu tempat yang kusut dan benar-benar itu di tanah yang banyak lumpurnya. Mereka beralaskan tikar, mereka belajar di situ, ngaji di situ, sholat di situ, mandi harus ke sungai, antri pula. Anak yakin gak ada di Gontor, antri ya antri, tapi paling tidak masih kondusif. Anak selalu katakan ke seluruh pondok-pondok alumni, dari Sabang sampai Merauke, bahwa ini adalah pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Kita termasuk orang yang syakurokah para wali santri yang terhormat atau kafuro? Santri-santri antum yang anak pun pernah bertemu dengan santri-santri Anda di sana. Kami selalu katakan kepada santri-santri, jadilah santri-santri yang dibanggakan orang tuamu yang syakuro. Bersyukurlah punya atmosfer alam pesantren ini. Dibandingkan teman-teman yang di luar sana, mereka tak merasakan indahnya bagaimana belajar dengan nyaman. Maka syakuro atau kafuro. Segmen hari ini, buah hati yang dirindukan di bumi Gontor, paling tidak mengangkat kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang syakuro, bukan kafuro. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Anak ulangi teman-teman, berdoalah sebanyak mungkin untuk buah hati kita, untuk santri-santri kita, dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak orang yang berdoa, banyak banget berdoanya sebanyak mungkin,
tapi kadang-kadang kita kurang bersyukurnya. Satu frame yang benar-benar harus kita keep sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Asep Yusuf, nanti saya kebablasan sampai jam berapa ini? Insya Allah masih 15 menit lagi Ustaz. 15? Fadol. Oke, Belum baik. kita buka sesi tanya jawab. Oke, taib. Berarti 15 menit lagi. Taib, ana lanjut. Syukran Ustaz Asep Yusuf. Tidak bisa kita pungkiri, setiap anak itu unik, teman-teman. Buah hati Anda yang ada di Gontor ini pasti unik-unik. Ketika mungkin ada di antara Anda yang wali santri, anaknya tiga-tiganya di Gontor. Yang satu kelas 1 intensif, yang kedua kelas 3 intensif, yang satu lagi mungkin anak kelas 5. Anda yakin setiap anak itu unik dan tidak mungkin karakternya sama. Anda pun yang di rumah mungkin, yang buah hatinya di rumah, yang mungkin bukan di Gontor, sama. Saya yakin mereka juga karakternya pasti beragam dan tidak mungkin sama. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Semua pasti beragam. Jangankan itu, pasangan aja karakternya pasti sama. Kenapa anak katakan ini? Sok gerak. Saya tuh orang otak kanan loh, Ustaz Asep Rogia. Saya orang otak kanan, semua suka ngomong orangnya kan. Istri Ana itu orang otak kiri. Pendiam dia. Istri Ana sama-sama motivator. Ana pembicara, istri Ana pembicara. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain. Ana bikin acara di lantai 1, istri Ana di lantai 2. Oh, udah bikin sound system sama-sama. Kita saling motivasi satu sama lain. Allahu Akbar gitu ya. Allah itu mah adil. Kalau udah buka topik ini pasti ada lagi membayangkan karakter pasangannya masing-masing. Iya ya, pasangan gua karakternya apaan ya? Otak kanan, otak kiri, atau tak punya otak sama sekali, nggak tahu kan? Maka Masya Allah, ikhwani wa akhwati fillah, karakter itu pasti unik dan nggak mungkin sama. Karena apa? Inna khalaqnakum azwaja. Allah tangan itu bukan hanya jenis kelamin, tapi salah satunya karakter. Ketika lukisan sang anak yang generasi alfa itu anak-anak TK, anak-anak SD, anak SMP kelas 1, mungkin anak kelas 1 KMI ini, mereka generasi alfa. Generasi alfa itu, mereka itu rindu kita hanya mengatakan, wow kamu itu anak hebat nak. Kamu itu anak Umi yang hebat, kamu keren banget, Allahu Akbar, saya bangga punya kamu. Mereka rindu kalimat itu. Ketika anak TK, dia melukis loh, anak TK melukis. Ini real, pernah dalam sebuah forum di Sidoarjo. Anak TK itu melukis, kemudian dia mengatakan dalam ini hadiah buat ibuku yang lagi ulang tahun. Saat itu dia datang ke Hotel Novotel Surabaya, kemudian dia bawa lukisan itu, ibunya lagi sibuk dengan bisnisnya. Dia katakan kepada ibu itu, ibu, aku ini bawa lukisan buat ibu, aku sudah lukis tadi selama 2 jam. Tahulah, ibu lihat sebentar, tengok sebentar lukisan ini. Anda tahu ibu itu menjawab apa? Nah, ibu ini lagi sibuk, ibu lagi bisnis. Sampai tak ditengok anak itu. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Viral waktu itu di redaksi Trans 7. Akhirnya si ibu itu dia tak tengok anaknya. Anak itu keliling di area kolam renang Novotel Surabaya dan akhirnya dia tenggelam ke dalam kolam renang Novotel Surabaya dan dia tewas di atas kolam itu. Dia baru ngeh itu anak tewas ketika anak siapa? Yang nampak anaknya yang tadi bawa lukisan itu sudah tercampur dengan air kolam renang. Allahu Akbar, nyesal sekali bu itu. Bisakah kita tengok sebentar anak itu sambil mengatakan, disimpanlah handphonenya bapak. Ini keren banget, ini kamu kebanggaan ibu banget. Kamu kebanggaan ayah banget, kamu hebat banget nak. Lukisan kamu keren, bapak bangga punya kamu nak. Jadi saya, Anda peluk sambil katakan, alim soleh. Kalau anaknya perempuan, alim. Kalimat itu teman-teman. Usikum wa iyaya. Qaulan layyinan. Kata-kata yang lembut. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Ketika nanti suatu saat kita visit ke Gontor dan temui anak kita, transferkan energi positif itu kepada buah hati kita yang mana mereka predikatnya sebagai mujahid-mujahid dari tanah Gontor. Bukan hanya dengan teriakan,
tapi dengan teriakan yang positif. Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja teman-teman. Itu lukisan anak TK yang di Novotel itu kayak dari dulu mah lukisan anak TK gitu-gitu aja. Nggak lepas dari ada gunung, di sampingnya ada naon teh. ada burung, di depan gunungnya ada sawah, di sampingnya ada pohon, ada kelapanya, ada saungnya. Dari zaman TK mah kayak gitu. Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Mereka rindu bahasa cinta kita sebagai orang tua. Karena ketika ada tapi mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi yang kayak ini ya. Pak Chandra, saya pernah loh diteriakin anak saya datang ke Gontor, tiba-tiba anak saya nggak mau nemuin saya. Padahal udah diumumkan, udah berkali-kali. Ketika sekali dia datang ke Kismu Diafa, akhirnya anakku dia teriak-teriak dan tunjuk-tunjuk kita Pak Chandra. Oh saya sakit hati saya Pak Chandra. Padahal saya salah apa? Ternyata ketika saya konsultasikan ke pakar psikolog ya teman-teman. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, birrukum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anakmu pas sama ibunya yang lagi sakit sebagai bukti tazim antum kepada sang ibu. Allahu yashfiha Ustaz Asep. Semua yang hadir hari ini sama Ustaz Asep Rogia, Allah yarhamuhuma untuk kedua orang tuanya. Di saat forum pengajian seperti ini, NJ doa hadir untuk antum-antum. Semua juga pasti mengatakan birru abakum, berbuat baiklah kepada orang tuamu, tabirrukum abnaukum. Anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Maka ketika ada satu anak dia pelototin kita, nunjuk-nunjuk kita, aku benci sama kau ibu. Coba kita review ke belakang. Pernahkah kita menunjuk-nunjuk ibu kita dengan telunjuk? Pernahkah kita marahin ibu kita dengan telunjuk? Atau dengan ayah kita? Hukum alam teman-teman. Kadang-kadang itu terjadi kepada buah hati kita. Kalau kata bahasa Sunda mah dilalajokeun ku Allah deh. Ditingalikeun ku Gusti. Diperlihatkan oleh Allah. Oh ternyata mungkin ini adalah dosa saya kepada orang tua kita beberapa tahun yang lalu. Atau ketika kita lagi masih kecil. Maka ikhwani wa akhwati fillah. Generasi alfa adalah generasi yang layak fi bil isyarah. Hari ini layak fi bil isyarah. Anak 90 ya masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Masih ingat banget. Lagi main bola di lapangan, ibu saya itu tak perlu dengan kalam meminta saya untuk menuju ke masjid. Tak perlu dia berteriak. Ibu lagi main bola di lapangan, ibu langsung ke tengah lapangan dan dia angkat tangan kanannya sambil menurunkan jari jemarinya satu persatu. Kira-kira maksudnya apa itu ibu? Nah, bentar lagi maghrib, cepat kau pulang. La yahtaju ilal kalam. Tak cukup dengan omongan. Enggak butuh dengan omongan, hanya dengan isyarat. Tapi anak kita yang hari ini, apa mau ketika mereka lagi kemudian ibunya langsung angkat tangannya, diturunkan jari, anak itu akan mengatakan ini gitu kan. Generasi Syarah beda dengan teman-teman kita mungkin di beberapa abad silam zaman jahiliyah ya. Maka teman-teman para wali santri yang terhormat, ketika nanti suatu saat Anda bertemu dengan buah hati, sampaikan salam cinta saya untuk buah hati Anda. Bukan banyaknya waktu yang dihabiskan, kualitas waktu yang dengan sang anak. Mungkin saat itu Anda bertemu dengan sang anak hanya beberapa saat. Nah pandemi, Anda hanya bertemunya hanya beberapa second saja dan Anda by phone. Tapi bukan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh orang tua, melainkan kualitas waktu yang dimanfaatkan saat Anda berkomunikasi dengan sang anak. Coba, andaikan hari ini, pengajian hari ini, ada anaknya, sampingnya ibunya, sampingnya anaknya. Oh itu indah banget Bapak Ibu. Seminar parenting hari itu pernah wali santri di Makassar, sampingnya ibunya, sampingnya anaknya. Saat itu anaknya ditanya, nah apa cita-citamu? Anak kelas 1 KMI yang baru masuk beberapa bulan, mungkin setahun hari itu. Cita-cita anak itu, Pak Chandra, cita-citaku satu Pak Chandra. Ya, aku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa. Bawa gambarnya tadinya mau tunjukin, itu tulisan yang ditulis melalui pensil,
Ana benar-benar laminating tulisan itu. Dia berdoa indah banget. Dia mimpiannya bukan ingin cita-cita seperti ini, enggak. Dia ingin berdoa, memberikan energi doa untuk sang ibu dan sang anak. Semua punya mimpi, semua punya doa, dan saya yakin impian itu bukan hanya sekedar wacana, tapi harapannya menjadi kenyataan dan indah. Ana kembalikan ke Ustaz Asep Yusuf sebagai moderator, silakan. Ya Ustaz, aksi kolom chat sampai zuhur juga masih sanggup dengerin Ustadz katanya. Masya Allah. Ya kan? Bahaya ya kan. Jadi audiennya sanggup ngedengerin Ustadz Happy Chandranya yang kasihan gitu kan. Ketua umumnya yang nungguin juga kasihan kan begitu. Nah, kalau Anda sih insya Allah sampai pagi juga jadi Ustadz. Ya baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa penjelasan panjang lebar ya kan, cukup padat, singkat ya kan, tepat, di luar biasa. Jadi bukan lamanya tetapi kualitasnya. Jadi saya pikir beberapa menit yang lalu Ustaz Happy Chandra memberikan kualitas kita lakukan ketika kita nanti berkunjung ke pondok, karena ini di masa pandemi. Saya yakin juga Bapak Ibu sangat ingin bertemu dengan menjadi wali santri dan sangat ingin juga mengunjungi putra putri saya di pondok begitu. 30 sesi tanya jawab Ustaz. Jadi yang pertama mungkin dari Ibu Eva Salma. Silakan Ibu Eva Salma, ada pertanyaan? Ibu Eva Salma. Untuk Ustadz Ardi mohon dibantu untuk di unmute. Belum konfirmasi. Oh, belum konfirmasi ya. Selanjutnya mungkin untuk Ibu atau Bapak Anjar ini. Silakan. Mungkin ada pertanyaan? Selanjutnya mungkin untuk Ibu Widya Fitriasari. Ya, sebelum ke Bapak Ibu, ya Ibu Marlina ya mau bertanya, Ibu Marlina. Ya katakannya Ibu kalau mau bertanya. Nyalikan ya Bu. Antar bertanya. Oh ya, Ibu Suryani ya, Ibu Suryani ya. Baik, silakan Ibu waktunya, kami persilakan. Iya. Baik, sepertinya tidak tersambung dengan baik. Mungkin kita persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun berbagi cerita di forum yang berbahagia ini, silakan. Sebelum ke yang lain, Ustaz. Ya. Oh iya, dengan? Ya, saya dengan Ibu Anjar, Ustaz. Oh iya, dengan Ibu Anjar, silakan. Ya, mohon maaf tadi di unmute jadi nggak error gitu ya sinyalnya ya. Nah, Baik. Sekarang alhamdulillah bisa. Ini saya sampaikan ke Ustadz Happy ya Ustadz ya. Hadir Ibu Anjar. Waalaikumsalam Ibu Anjar. Iya, ini kali kedua saya bertemu dengan Ustadz Oh. ya. Kalau yang ya. Waktu itu Ustadz ngisi di SDIP Darul Jannah dan saya berfoto Oh, dengan Masya Allah, Ustadz. Masya Allah. Saya yang menemui Ustadz menceritakan bahwa anak saya pada saat itu baru masuk di Gontor. Nggih. Saya mau pengumuman keterima di Gontor Pusat, saya bersyukur. Alhamdulillah. Tetapi anak saya langsung minta, Ibu, saya pulang ke Bogor. Saya nggak mau di sini. Kata dia begitu, saya carikan sekolah di Bogor saja, saya
nggak betah di sini. Di awal masuk itu seperti itu. Tapi saya dengan berdoa minta kepada Allah supaya diluluhkan hati ini, dan akhirnya alhamdulillah saat itu dia mau. Nah, tapi di perjalanan kendalanya pasti ada, dan setelah saya bertemu dengan Ustaz, apa yang saya sampaikan dengan anak saya itu. Nah, alhamdulillah pada setelah ketemu dengan Ustaz itu kan pesan yang seperti tadi ya, ketika ketemu nanti dengan mujahidnya nanti disampaikan bahwa aku bangga pada kamu dan seterusnya tadi saya sampaikan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa membawa adik dan kakaknya juga. Jadi memang dari kata-kata seperti itu yang membantu membuat anak saya menjadi kuat seperti itu saat pengalaman saya. Masya Allah, selamat Bu Anjar, alhamdulillah. Iya, iya. Anaknya sekarang kelas berapa Bu Anjar? Maaf. Sekarang anak saya yang pertama kali masuk itu kan nomor 2, jadi kelas 4C, yang nomor 1 kelas 5B, yang nomor 3 kelas 3I, Ustaz. Masya Allah, itu anaknya semua di Gontor ya Bu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dapat anugerah saya, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Tapi ya suka-dukanya emang cobaannya emang banyak sekali, luar biasa. Tapi kami sebagai orang tua setiap mengunjungi setiap ini itu yang kami lakukan, pesan-pesan dari Ustadz Happy itu selalu saya sampaikan. Alhamdulillah. Walau di telepon juga seperti itu, dan kebetulan kemarin kecelakaan ke saya, jatuh lagi, tangannya bermasalah lagi. Alhamdulillah pihak pondok sudah mengurus dengan baik. Terima kasih juga dari pihak pondoknya juga, dan alhamdulillahnya sekarang anaknya sudah baik-baik saja dan sudah betah di pondok gitu, insya Allah. Mudah-mudahan sampai selesai belajar di Gontor, dan saya berharap untuk bisa Ustadz Happy ini memberikan motivasi untuk yang berkelanjutan, Ustadz, yang untuk kita mengisi hati orang tua yang sangat rindu dengan putra-putri kita yang ada di. Ya, demikian Ustadz, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anjar atas sharingnya, atas berbaginya. Baik, untuk yang lain silakan bisa angkat tangan atau kasih notifikasi di chat, atau bisa japri dengan Ustadz Asep Robia atau dengan Ustadz Ardi, atau langsung dengan narasumber kita pada kesempatan berbagi ini. Silakan. Mungkin dari Bu Widya Fitrasari. Bu Widya Fitrasari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Oh, Bu Heni dulu, Bu Heni Nur Malasari. Silakan Ibu. Oh, baik, Ustaz. Silakan Bu Heni. Oh, belum sepertinya. Baik, kami berikan kesempatan kepada yang lain. Ini dia, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas siraman rohani ya, saya bilang untuk materi kali ini sangat mengena kalau di hati saya. Saya dari tadi pengen bicara tapi belum, sepertinya banyak hal yang masih mengganjal gitu di dalam ini untuk diungkapkan. Saya motivasi tadi insya Allah coba saya sampaikan ya nanti Ustaz ya ketika ditelepon, karena saat ini kondisinya pandemi, jadi ya memang belum bisa bertemu dengan anak saya. Kebetulan anak saya di Gontor 3 Ustaz. Satu hal anak-anak mungkin cerita sedikit flashback ketika dia masuk Gontor itu, saya dulu kan
agak berat kalau misalnya jauh. Kemudian anak saya bertanya waktu itu, Mama saya ingin ke Gontor, saya bilang. Itu Gontor kan jauh sekali ya, saya mikirkan gitu. Jauh, tapi kenapa saya nggak boleh ke Gontor? Pertanyaannya cuma itu, terus nggak tahu kenapa itu Allah tunjukkan jalan pada saya bertemu sama wali santri Gontor di sekolah anak saya yang adiknya. Terus bilang kalau misalnya pengen tahu Gontor, datang pengajian bulanan Gontor waktu itu dengan Ustadz Asep. Saya datang, dari situ terbuka Ustadz seperti apa Gontor gitu. Dan sejak saat itu insya Allah anak saya semakin kuat motivasinya untuk masuk Gontor. Setelah mengikuti ujian yang luar biasa lah, kalau saya bilang saya tidak pernah mengikuti ujian meskipun saya kebetulan sekolah ya, menempuh pendidikan yang beberapa tahap, tapi ya Gontor luar biasa lah bagi saya gitu. Satu hal yang saya rasakan saya nggak tahu di pengalaman yang berbeda, dia semakin santun dengan pola pendidikan Gontor lah, saya rasa itu. Tapi ya memang masih beberapa hal kayak sepertinya masih perlu diperbaiki gitu untuk motivasi dia tetap bertahan di Gontor gitu. Mungkin bisa sampaikan beberapa tips gitu untuk dia tetap bersemangat gitu. Saya ingin mendengar kalau misalnya dia telepon itu Mama saya sudah enjoy atau gimana lah dengan kehidupan Gontor. Sepertinya saya melihat dia itu datar sekali gitu. Kalau telepon itu kebanggaan dia ke Gontornya ketika dia masuk itu kok belum muncul gitu. Mungkin itu Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Bikin aja nasibnya. Orang baik. Terima kasih Ibu Widya. Luar biasa juga nih sharingnya nih Ibu Widya. Mungkin bisa ditanggapi Ustadz Happy? Baik. Berbagi tips nih, ya kan, untuk memotivasi putra atau putri, mujahid atau mujahidah ketika telepon gitu. Silakan Ustadz. Baik, syukran Ustadz Asep Yusuf. Ibu Widya yang terhormat, ini sering banget Bu ditanyakan oleh para wali santri ya ketika di forum offline biasanya ya. Pak Happy, saya punya anak kok kayaknya flat banget ya. Saya datang ke pondok, kayaknya dia nggak ada ekspresi gimana gitu ya. Gitu. Memang ini lebih ke komunikasi, style komunikasi anaknya itu sendiri, bagaimana mengekspresikan di depan orang tuanya. Saya ke beberapa pesantren, salah satunya ya Bu Widya ya, termasuk ke Gontor, selalu kami katakan kepada santri-santri di saat satu segmen motivasi untuk para santri bahwa ketika orang tuamu datang ke Gontor atau ketika para santri ini berkomunikasi dengan para orang tua, sampaikanlah bukan keluhan. Sampaikanlah dengan senyuman bukan keluhan. Dan itu oleh beberapa santri banyak yang mengkip kalimat itu dan dia wujudkan di depan orang tuanya. Ada juga memang ini adalah PR bagi kami, khususnya alumni Gontor yang berkiprah sebagai speaker gitu ya, sebagai pembicara. Itu akan lebih ngena kalau bicaranya dengan putra Ibu Widya ini one on one gitu kan, seperti ini contohnya. Suatu saat saya datang ke Gontor, kemudian Bu Widya kelas berapa anaknya, kemudian di mana asramanya, habis itu saya ngobrol dengan anaknya Bu Widya. Kalau boleh tahu Bu Widya anaknya kelas berapa? Kelas 3 Ustaz. Kelas 3 intensif apa kelas 3 biasa Bu? Kelas 3 biasa, dari SD. Oke. Kalau dari secara psikis ya Bu ya, memang kelas 3 SD mungkin memang belum, 3 SMP ya Bu ya, mungkin belum bisa mengekspresikan ya Bu ya, apa yang sebenarnya dia punya cinta Ibu bentuk Ibu Widya ini. Mereka ingin sekali mengekspresikan apa yang dia miliki di tanah Gontor kepada Ibu Widya itu sih. Tapi dia mengekspresikan dengan cara seperti itu Ibu. Dia bertahan sampai sekian lama ini pun itu sudah merupakan kebanggaan bagi saya sendiri, itu merupakan kebanggaan. Mudah-mudahan Ibu Widya seiring dengan waktu, jangankan anak Ibu loh Bu, saya itu sampai kelas 5, mungkin Ustadz Asep Yusuf nggak tahu ya, saya sampai kelas 5 Ustadz Asep Yusuf, itu komunikasi dengan anak by phone dari wartel, itu sampai bapak saya mengatakan, ini anakku ini kalau ngomong kayaknya seperlunya gitu, singkat-singkat, dia betah apa enggak sih di pondok itu gitu, padahal sebenarnya hari itu kami merasakan kenyamanan gitu. Hari itu kami waktu sampai kelas 5 merasakan keindahan. Walaupun kadang-kadang gelombang itu datang Bu Widya, tiba-tiba kok saya nggak betah. Habis liburan karena terpengaruh oleh teman-teman di luar.
tiba-tiba kok saya pengen keluar gitu. Akhirnya alhamdulillah qadarullah, jadi cara mengekspresikan anak itu depan orang tua memang beragam, Bu. Tapi seiring waktu insya Allah, karena Gontor itu menciptakan sesuai dengan karakter anaknya. Mereka punya cinta, mereka punya kenyamanan dengan cara dia sendiri, Bu Widya. Mudah-mudahan energi doa ibu sebagai sang ibu untuk anak ibu memberikan spirit bagi anak ibu bahwa seperti yang saya katakan tadi, nanti ibu bayangkan ketika anak itu sudah wisuda, Bu. Nanti dia akan turun dari panggung wisuda, dia memeluk Ibu Widya sambil mengatakan, "Umi, Ibu, aku bangga punya ibu. Mungkin selama ini aku mengekspresikannya kelihatannya tanpa cinta. Padahal urat nadi anak ibu dia selalu berdoa buat Ibu Widya. Sampai Ibu Widya dan keluarga sehat hari ini, mungkin itu adalah salah satu dari doa dan sujudnya anak ibu di Gontor sana. Semoga bermanfaat Ibu Widya." Ya, luar biasa nih. Satu. Baik, Bapak Ibu. Mohon dibantu Ustaz Ardi untuk bertanya. Bapak Ibu, kami berikan satu lagi kesempatan untuk yang mau berbagi cerita atau bertanya kepada narasumber kita pagi hari ini. Baik, kami silakan sebelum kami tutup dengan doa. Baik, Ibu Heni mungkin, Ibu Heni silakan. Mohon dibantu Ustaz Ardi untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ibu silakan. Ya, langsung aja ya Ustaz. Saya wali santri dari Muhammad Abiyu kelas 2 di Gontor Pusat. Bontot nih ceritanya bontot. Nah, saya itu kan kadang perasaan suka berlebihan Ustaz, kalau baik gitu Ustaz. Kadang sedih gitu, kadang anak Abi aja di foto suka kangen tuh sampai kadang ngebatin gitu sampai nangis gitu, kangen gitu Ustaz. Nah, saya takutnya gitu yang bontot ini karena emang deket juga sama saya gitu Ustaz. Nah, takutnya gitu Ustaz, perasaan ini gimana gitu Ustaz, cara kadang udah katanya baca Al-Fatihah gitu, udah dibaca tapi air mata Ustaz kadang suka ini hati gitu Ustaz. Bagaimana ya Ustaz gitu buat diri saya sendiri gitu Ustaz. Udah gitu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Astuti ini luar biasa nih, terbawa emosional nih. Sepertinya kangen berat nih saat Happy Chandra. Tolong dikasih vitamin lagi nih, apa istilahnya, trik-trik lagi nih untuk mengobati rasa rindu dan kangennya nih kepada putra-putrinya di Gontor nih Ustaz. Bun, silakan Ustaz. Baik. Iya. Baik. Sebentar. Oke. Baik, terima kasih udah di mute ya. Baik, Ibu Astuti, kerinduan seorang ibu terhadap anak itu wajar lah Bu. Saya juga dirindukan banget dulu oleh ibu saya. Semua juga pasti sama apa yang dirasakan oleh Ibu Astuti terhadap buah hatinya. Tapi memang tidak terlalu berlebihan seperti itu ya Bu ya. Maksudnya saya teringat ketika ada ungkapan you are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Ketika kita terlalu berlebihan terhadap sesuatu, apalagi ibu dengan anak itu robitohnya sangat kuat sekali Bu. Ketika contohnya ibu ikatan batinnya sangat kuat dengan sang anak pun sama. Yang dikhawatirkan ketika ibunya berlebihan banget, larut kerinduan itu larut banget dengan anak pun sama merasakan hal yang sama apa yang dirasakan ibunya gitu loh Bu ya. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi anaknya itu dia nyaman-nyaman aja di pondok. Dia bisa mengikuti irama pondok dengan sempurna, dengan nyaman gitu kan. Tapi dikarenakan ada batin emosional yang
kuat dari sang ibu yang terlalu over, akhirnya itu juga mempengaruhi psikis dari sang anak. Ya kalau tips dari saya ya Bu ya, kita merujuk ke satu ungkapan tadi Bu, you are what you think. Apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu khawatir Bunda. Karena terlalu khawatir, itu juga tidak baik. Innallah la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai yang terlalu berlebih-lebihan dalam hal apapun. Termasuk kepada sang buah hati. Cinta juga harus kepada sang buah hati. Tapi terlalu berlebihan juga tidak baik. Maka bismillah Bu Astuti, kita percayakan terhadap anak itu. Karena anak itu tidak sendirian. Kami selalu katakan kepada santri di seluruh pesantren di Indonesia, don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Sekalipun kau jauh dari orang tua, kau ada sang kiai di sini, kau ada pengurus di sini, kau ada ustadz di sini, kau ada kakak kelas di sini. Mereka hidup tidak sendirian. Begitu Bu Astuti. Bu Astuti tugasnya adalah hanya mentransferkan energi doa. Ya Allah, tawil a'marona, panjangkan umur kami. Tawil a'maru auladina, panjangkan umur anak-anak kami. Wahassin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wasohi ajsadana, dan sehatkan jasad kami dan anak-anak kami di pesantren ya Allah. Saya yakin energi doa ibu itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyeru malaikat, wahai malaikat rahmat, itu Bunda Astuti lagi berdoa untuk buah hatinya. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Bunda, hanya doa yang akan mendobrak semuanya. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Bismillah Bu Astuti. Di sini banyak teman-teman, 30 orang lebih, mereka siap mendukung Bu Astuti untuk mengangkat bendera sama-sama. Nanti anaknya menjadi anak yang dibanggakan, nanti sama-sama sukses. Bismillah. Salam hormat untuk keluarga Bu Astuti dan salam cinta buat anaknya nanti di Gontor. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas responnya, terima kasih atas berbagi ceritanya Bu Astuti. Bu Astuti, saya pikir penanya ataupun respon terakhir sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup dengan doa, mohon izin dan kesediaan Al-Mukarram Ustaz Happy Chandra nanti untuk menutup doa Ustaz. Sebelum kita tutup, ya baik, sebelum kita tutup Bapak Ibu, kami mengingatkan sekali lagi bahwa untuk kegiatan donasi untuk para yatim Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor cabang Bogor, kami membuka donasi. Bapak Ibu yang punya keleluasaan dan punya kelepangan rezeki bisa mendonasikannya ke rekening KPM dan juga nanti bisa mengkonfirmasi apabila sudah mentransfer ataupun mendonasikan sebagian hartanya, bisa konfirmasi ke Ustadz Ardi. Begitu ya Pak Ketum? Insya Allah ya. Jadi mohon sebelum kita tutup, Ustadz Happy mohon bantu kami pimpin doa. Silakan Ustadz. Baik. Sebelum kita tutup acara hari ini, walaupun secara virtual, tapi kami yakin energi doa itu selalu hadir di benak kita masing-masing. Walihadhihi kulliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana liwajhika karim mu'azimi sultanik. Ya Rabb sahil umurana wa umura ma'hadina daris salam wa umura jami' awliya'il umur lihadil madinah wa umura tullabina. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami dan orang tua kami ya Allah, khususnya orang tua para santri-santri Gontor yang ada di tanah Bogor. Khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan dan hanya kepadamu lah kami mengadu ya Rabb. Innaka alimun bidatis sudur. Ya Rabb, tawil a'maruna, panjangkan umur kami. Wa hasin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa sahih ajsadana, dan sehatkan jasad-jasad kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan pembacaan doa tadi berakhir pula acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada bulan depan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Umum kita, kepada seluruh pengurus dan juga kru IKPM Bogor yang dengan kekompakan teman-teman semua terlaksana kegiatan pada pagi hari ini. Rekan moderator saya dan juga Ustadz Ardi mohon kepada para hadirin semua minta diberikan pintu maaf selebar-lebarnya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Baik, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan juga doa kafaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah topik dari saya. Mohon maaf. Iya, Ustaz. Adakan perfotoan sebentar, Ustaz. Jadi dibuka kameranya. Oh gitu. Oh gitu, harus